Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Anak-anak, karena kondisi cuaca hari ini yang masih hujan, di depan sekolah juga cukup tinggi airnya. Jadi untuk hari ini anak-anak belajar daring di rumah. Nanti Pak Imam akan mengirimkan video pembelajaran sesuai dengan materi pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Jadi walaupun hujan, walaupun kondisinya seperti ini dingin, mungkin ada yang terdampak banjir ya, tetap semangat anak-anak, tetap semangat belajar. Jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Oke. Untuk main-main air, main hujan ya dikurangi dulu supaya anak-anak tetap dalam kondisi yang fit ya. Anak-anak, untuk pagi ini pelajarannya Pak Imam akan lanjutkan seperti yang minggu lalu sudah kita laksanakan asesmen tentang luas permukaan. Nah, untuk pagi ini kita lanjutkan ya, mengenal volume. Volume yang dibahas nanti, konsep dasar volume masih menggunakan satuan yang tidak baku. Jadi, mengenal volume dengan satuan tidak baku. Gimana? Sudah siap? Oke, kita mulai anak-anak. Nah, di sini ada dua orang anak nih, Slamet dan Helen yang sedang asik bermain Rubik. Dia juga asik main Rubik. Siapa juga nih yang suka main Rubik? Oke, bisa menyelesaikan Rubik ya. Jadi warna-warnanya bisa menyatu ya. Oke. Saat mereka sedang asik bermain Rubik, ibu memanggil mereka untuk makan siang. Selamat Helen, sudah saatnya makan siang. Sini makan dulu. Tapi jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Selamat dan Helen pun mendekati ibu. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk makan siang. Nah, nih perilaku Helen dan Selamat perlu dicontoh nih anak-anak. Walaupun sedang asik bermain, ketika saatnya makan siang, ibu memanggil. Nah, anak-anak langsung datang nih. Makan siang, jaga kesehatan. Seperti salah satu dari kebiasaan anak Indonesia hebat ya, makan yang bergizi. Juga perilakunya ini ketika ibu memanggil langsung datang merespon ini luar biasa, patut dicontoh. Ibu sudah masak capek, sudah masak lama mengeluarkan tenaga, kalau kita nggak datang ya nanti ibunya gimana ya, kita harus bisa menghargai ibu, menghargai usahanya ibu untuk memasakkan kita. Oke. Sebelum makan, ibu meminta Helen nih, Helen selamat, jangan lupa ya cuci tangan dulu dengan sabun cair. Kenapa? Supaya kuman-kuman yang ada di tangan ini bisa hilang ya, bisa mati karena kita cuci tangannya menggunakan sabun sehingga tangan jadi higienis bersih. Nah, di sana Ibu Helen memiliki 3 macam botol sabun cair. Wah, Bu, ini ada beberapa macam nih sabun cair botolnya. Ada yang seperti ini. Seperti apa, Nak? Nah, kita lihat nih selanjutnya. Seperti apa botol sabun cair yang dimiliki oleh ibunya Helen. Nih anak-anak, ternyata ibunya Helen punya 3 macam nih botol sabun cair. Ada yang botol A dengan ukuran yang besar, kemudian botol B dengan ukuran yang sedang, dan juga botol C yang ukurannya kecil. Jadi ada yang besar, sedang, dan kecil. Untuk lebih memahami volume dengan satuan tidak baku, yuk kita lakukan kegiatan B1 dan kegiatan B2. Seperti apa kegiatannya? Kita simak selanjutnya. Nah, sekarang kegiatan B1. Anak-anakku semua perhatikan. Nah, botol sabun A akan diisi dengan sabun dari botol sabun B. Jadi, botol di sabun B-nya mau dituangkan ke botol sabun A. Karena masih kosong nih, botol yang besar masih kosong, mau dituangkan nih. Volume botol sabun A sama dengan 4 buah botol sabun B. Kalau punya 4 botol sabun B ukuran sedang, dituangkan 4 botol sedang, dituangkan baru bisa dapat memenuhi 1 botol besar. Ya, jadi 1 botol besar itu dapat diisi penuh, mampu menampung 4
sabun cair dari botol B atau botol sedang. Artinya anak-anak, volume botol sabun A, volume botol sabun A sama dengan 4 volume botol sabun B. Perhatikan lagi nih, volume botol sabun A, satu botol sabun A, sama dengan volume 4, nah sama dengan 4 volume botol sabun B. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kegiatan B2. Nah, sekarang bagaimana kalau botol sabun A mau diisi nih dengan sabun dari botol sabun C yang ukurannya kecil? Ternyata kalau diisikan ya 10 botol sabun C ya, sabun dari 10 botol sabun C yang kecil itu bisa memenuhi satu botol sabun A yang besar. Nah, Imam ulangi lagi nih. Botol sabun A yang besar jika diisi dengan sabun dari botol C ini membutuhkan 10, butuhnya 10 botol nih anak-anak. 10 botol sabun kecil baru bisa memenuhi satu botol sabun besar. Artinya apa? Volume botol sabun A, volume botol sabun A sama dengan 10 buah botol sabun C. Oke, pahami dulu nih. Volume botol sabun A adalah sama dengan 10 botol sabun C. Jadi, volume botol sabun A, volume botol sabun A sama dengan 10 ya, 10 volume botol sabun C. Volume botol sabun A, ini satu sabun A sama dengan 10 volume botol sabun C. Oke, selanjutnya Pak Guru bertanya nih. Perhatikan kegiatan B1 dan B2 anak-anak. Apa yang dapat kalian ungkapkan nih terkait volume botol sabun A? Helen menjawab, Pak Guru, volume botol sabun A, volume botol sabun A sama dengan 4 volume botol sabun B. Sedangkan volume botol sabun A sama dengan 10 Pak Guru, 10 volume botol sabun C. Baik Helen, benar sekali jawabanmu. Nah anak-anak, dapatkah kalian memberikan alasan terkait volume botol A? Kenapa kalau dengan volume botol B itu sama dengan 4 volume, tapi kalau dengan kegiatan diisi botol C itu dapatnya 10? Kenapa beda nih? Coba dipikirkan sejenak. Kalau diisi botol B itu 4, kalau diisi botol C itu 10. Kok beda 4 dan 10? Oke, sekarang giliran Azizah yang mau menjawab. Pak Guru, botol sabun B dan botol sabun C itu ukurannya beda Pak Guru. Sehingga volume botol sabun A di kegiatan B1 dan kegiatan B2 juga berbeda. Oh, bagus Helen dan Azizah. Kalian sudah menjawab dengan benar. Nah, ya. Jadi gini anak-anak. Botol sabun A jika dimasuki dengan sabun pada botol sabun B butuh 4. Sedangkan kalau dimasuki sabun pada botol C butuhnya 10. Beda karena satuannya tidak baku. Yang satu botol sedang, yang satu botol kecil ya. Satu botol sabun B ataupun satu botol sabun C itu dinamakan dengan satu satuan volume. Dinamakan satu satuan volume.
masih berbeda-beda karena satuannya masih belum baku. Oke, satuannya belum baku. Ibu Helen punya satu botol besar hand sanitizer nih sekarang. Kalau tadi sabun cair, sekarang hand sanitizer. Ibu Helen berencana menuangkan hand sanitizer dari botol besar ke botol yang lebih kecil. Ibu Helen meminta bantuan Helen untuk menyiapkan botol-botol kecil untuk diisi hand sanitizer. Nah, seneng nih. Helen anak yang berbakti langsung sigap. Dia mendapat tugas dari ibu untuk membantu, dia langsung menyiapkan botol-botol kecil. Oke, hati-hati Bu menuangnya pakai corong ya, biar tidak tumpah. Nah, ibu nuangnya pakai corong nih biar tidak tumpah. Setelah selesai menuang, ternyata dari satu botol besar hand sanitizer, satu botol besar berhasil diisikan sampai habis ke dalam 8 botol kecil satuan yang terisi penuh hand sanitizer. Jadi satu botol besar hand sanitizer setelah dituang muat sampai penuh ke dalam 8 botol kecil. Artinya apa anak-anak? Artinya satu volume satu buah botol besar, volume satu botol besar itu sama dengan 8 botol kecil atau 8 satuan volume. Ya, satu botol besar sama dengan 8 botol kecil atau 8 satuan volume. Nah, itulah bagaimana bahwa volume juga bisa diukur dengan satuan yang tidak baku. Tetapi ketika menggunakan satuan tidak baku, nanti hasilnya akan berbeda-beda. Bagaimana dengan satuan bakunya Pak? Nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas volume dengan satuan baku. Kesimpulan dari pelajaran hari ini anak-anak. Nah, ini kesimpulannya. Volume atau isi padu adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke ya. Volume atau isi padu adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, ini tentang konsep volume. Nah, setelah kita belajar, tahu kesimpulan, ambil nafas dulu anak-anak. Keluarkan. Ya. Jajannya jangan lupa nih yang punya jajan dimakan dulu jajannya. Minuman hangatnya silakan. Ya, biar tetap semangat ya. Ya, masih ingat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, nanti ya sambil nyanyi di rumah biar semangat ya. Oke? Bangun pagi beribadah berolahraga. Ah, gitu ya. Semuanya sudah kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar benar-benar menjadi anak-anak yang punya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saatnya berlatih nih, sudah belajar saatnya untuk berlatih. Apa yang bisa dikerjakan anak-anak? Nah, di sini Pak Imam punya 3 pertanyaan. Nah, ini kalian bisa menuliskannya di buku matematika ya. Boleh digambarkan untuk botolnya tidak harus sebagus ini, semampu kalian menggambarnya ya. Untuk yang pertama, anak-anak silakan menghubungkan satuan volumenya dengan tepat. Kalian buat garis. Ingat ketika membuat garis gunakan penggaris. Menggunakan penggaris. Yang kedua, pada soal nomor 1, tentukan volume paling sedikit dan volume yang paling banyak. Mana botol yang punya volume paling sedikit, mana botol yang punya volume paling banyak. Untuk yang ketiga, urutkan botol yang berisi hand sanitizer pada soal nomor 1 di samping mulai dari botol yang bervolume paling sedikit hingga botol yang bervolume paling banyak. Diurutkan mana yang volumenya paling sedikit, mana yang volumenya paling banyak. Nanti menggunakan huruf ya, huruf abjadnya. Contoh untuk botol yang pertama ini berarti botol A.
Botol A, yang kedua botol B, botol C, botol D, sampai dengan botol E. Oke, anak-anak. Seperti itu pelajaran kita hari ini terkait dengan matematika, mengenal volume menggunakan satuan tidak baku. Tetap semangat belajar. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak, tetap semangat ya. Belajar yang tekun dan rajin jadi anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.